ketika saya bicara pendekatan, saya nggak tahu ini berada di mata kuliah apa gitu ya. Tapi ini perlu saya sampaikan untuk pertemuan pada pagi ini karena ini berkaitan erat dengan penentuan. Baik, jadi poin kita kuliah pada pagi ini saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa setelah Anda membaca bab 2, maka sekarang saya fokus mengajak Anda untuk memahami pendekatan yang dipakai untuk studi ilmu politik, ya. Baik, mungkin mata kuliah ketika saya bicara pendekatan, saya nggak tahu ini berada di mata kuliah apa gitu ya. Tapi ini perlu saya sampaikan untuk pertemuan pada pagi ini karena ini berkaitan erat dengan penentuan metode penelitian yang Anda gunakan ya dalam penelitian untuk skripsi, untuk tesis dan lain-lain. Tapi ingat bahwa pendekatan itu yang menentukan metode penelitian Anda. Gitu ya, karena para ilmuwan politik itu sering lupa ya, saya nggak tahu ya, ini hanya statement dari beberapa ahli bahwa ilmuwan politik itu sering lupa menentukan pendekatannya, keburu langsung menentukan mengambil studi kasusnya dan komentarnya atau analisisnya akhirnya bersifat dangkal. Paling tidak kita menekuni suatu bidang ilmu. Kalau Anda memang menekuni subbidang ilmu ya atau peminatan di ilmu politik adalah politik lokal, maka Anda harus concern dengan problem-problem yang ada di tingkat lokal. Problem-problem politik desentralisasi, problem-problem pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa gitu ya, kekerasan aktor politik lokal gitu ya. Harus ada concernnya. Jangan Anda sudah menentukan saya tertarik untuk meneliti fenomena-fenomena di tingkat lokal, tapi Anda nulisnya tentang PKL di kota Surabaya gitu ya. Itu sudah perspektifnya udah lain. Itu benar sih, itu masuk urban politik atau politik perkotaan juga merupakan bagian dari politik lokal. Tapi kan di sini sudah lain pendekatannya gitu loh. Kalau kita bicara PKL itu sebagai kelompok marginal yang selalu menjadi objek kekerasan politik aparatur pemerintah. Nah, itu lebih relevan Anda analisis dengan pendekatan neo-Marxian gitu loh. Karena apa? Nah, kalau kita sudah menentukan pendekatan neo-Marxian, maka di sini kita menempatkan bahwa PKL itu di sini sebagai kelas proletar atau sebagai kelompok marginal di kota gitu loh. Jadi nah ini berarti saya mau pakai apa loh? Ada saya pakai kualitatif aja penelitiannya lah gitu loh. Jadi ketika Anda menentukan permasalahan, Anda sudah menemukan permasalahannya, maka yang harus kita lakukan apa? Ya udah, kita pilih pendekatannya. Kita pilih pendekatannya karena pendekatan itu yang menentukan metode penelitian kita. Jadi kita nggak ngawur menelitinya gitu loh. Ini sebagai cara dari peneliti untuk bisa proporsional ketika nanti menganalisis ya, menyampaikan argumentasi dari hasil penelitiannya. Kalau dalam bahasa John Stuart Mill ya, ketika dia nulis buku The System of Logic, maka kita tidak boleh bercommon sense ya, pakai intuisi itu nggak boleh, intuitivisme, karena John Stuart Mill ya sebagai seorang filsuf ya yang dia mengingatkan para mahasiswa ya ketika meneliti itu harus menggunakan logika berpikir yang tidak intuitif, tidak menggunakan intuisi ya, karena John Stuart Mill dalam bukunya The System of Logic, Anda bisa baca itu penting ya buku itu saya untuk memperkuat pemahaman Anda dalam menerapkan metode analisis kualitatif dalam ilmu politik, karena John Stuart Mill memberi contoh 2 tambah 2 tidak sama dengan 4 itu loh. Kenapa sih kita percaya 2 tambah 2 selalu sama dengan 4? Itu yang digugat oleh John Stuart Mill ya. Kita terlalu percaya dengan logika positif gitu ya. Bisa jadi
kalau kita percaya 2 tambah 2 sama dengan 4, itu yang diproblematikan oleh John Stuart Mill adalah 4-nya ini atau 2 tambah 2-nya. Karena 4 tuh bisa jadi 8 dibagi 2 juga 4. 3 ditambah 1 juga 4. Tidak selalu 2 tambah 2 untuk menghasilkan nilai 4. Ini karena kesepakatan ya. Karena John Stuart Mill itu memaparkan metode penelitian ya untuk melakukan studi perbandingan politik, yaitu metode perbedaan dan metode kesepakatan itu ya. Tapi saya nggak mengajak Anda ke situ karena ini bukan fokus saya, tapi Anda sekedar mengenal bahwa Anda sebagai mahasiswa ilmu politik paling tidak Anda mempunyai pemahaman tentang pendekatan dan perspektif, dan yang terutama Anda membaca buku John Stuart Mill yang berjudul System of Logic, karena di situ John Stuart Mill menggugat paham intuitivisme ya, seperti itu ya. Baik, poin berikutnya yang perlu saya sampaikan tadi karena sudah memberikan pendapat di sini, saya menyampaikan beberapa ringkasan ya tentang pendekatan itu apa. Poinnya di sini adalah pendekatan itu adalah mengacu kepada metode. Jadi oleh karena itu tentukan dulu pendekatan apa yang mau Anda gunakan untuk menjelaskan peristiwa politik. Kalau peristiwa politik itu terjadinya cuma sekali, tidak berulang, tidak terulang, tidak berkali-kali, nah maka Anda lebih baik mengambilnya adalah dengan menerapkan metode kualitatif, khususnya pilih metode studi kasus. Karena cuma terjadinya di daerah X aja. Kasus ini cuma terjadi di daerah X. Misalnya, ya ini sering diulang-ulang ya penelitian tentang di daerah Gunung Kendeng gitu ya, daerah Jawa Tengah itu perspektifnya banyak sekali. Sudah berapa skripsi dan karya ilmiah dan artikel yang dipublikasikan oleh peneliti dengan satu peristiwa. Sampai itu loh, ada ibu-ibu yang meninggal karena kakinya disemen. Ya demo terus kakinya disemen, mati. Semen itu kan panas ya, pembuluh darah kan nggak bergerak, meninggal. Ya, ini kan menarik. Ya, siapa aktor intelektual di tingkat akar rumput itu yang memerintahkan atau mempunyai ide supaya ibu itu tuh duduk berselonjor lalu membeton kakinya sendiri ya. Jadi banyak sekali peristiwa yang terjadinya sekali. Oleh karena itu yang paling relevan untuk menjelaskan peristiwa yang sekali terjadi dan di daerah tertentu, cukup Anda memilih itu sebagai studi kasus dan metode kualitatif yang digunakan. Ketika Anda belum menentukan metode kualitatif, maka pendekatannya itu Anda tentukan dulu. Kalau dalam ilmu politik ya, kita baca literatur ada yang bilang ya pendekatan tradisional, ada pendekatan modern gitu. Yang modern itu biasanya pendekatan perilaku dan post perilaku. Yang post perilaku ini banyak sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika kita menjelaskan metode penelitian, karena ini sangat penting ketika nanti kita bicara tentang aspek ontologi dan epistemologi ya. Bahasanya keren, onto dan epis ya, bahwa ada peristiwa, ada gejala, itu menentukan teori kita, menentukan perspektif kita, menentukan pendekatan yang akan kita gunakan. Nah selanjutnya kalau kita sudah tahu permasalahannya, kita tahu pendekatannya, maka kita menentukan metode penelitian. Oleh karena itu di sini tadi Anda juga ada yang mengatakan bahwa pendekatan untuk studi ilmu politik ada yang bilang itulah bisalah kita pakai pendekatan sistem politik. Ya bolehlah pendekatan sistem politik, tapi kalau bisa itu dihindari ya. Karena pendekatan sistem politik itu termasuk dalam kategori pendekatan struktural fungsional ya. Nah, itu menurut saya sekarang kurang relevan karena semua bentuk perubahan itu dianggap
akan memberi support pada kestabilan dari sistem politik. Sehingga di sini ada kelemahan yang bisa saya tunjukkan kalau kita pakai pendekatan sistem politik atau pakai pendekatan struktural fungsional, ya misalnya dari pendekatan Talcott-Parsons ya dengan konsep AGIL-nya agil gitu ya, itu juga nggak relevan karena semua perubahan itu dibayangkan itu akan menuju pada keseimbangan. Ya, padahal perubahan kan ini tidak selalu menuju pada keseimbangan. Perubahan itu bisa menuju pada kehancuran, gitu loh ya. Ini yang menyebabkan munculnya pendekatan-pendekatan baru untuk mempelajari fenomena-fenomena politik atau untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa politik yang ada di dunia. Kalau Anda nanti di ujian, misalnya saya meminta Anda menentukan pendekatan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau suatu kasus, maka di sini Anda harus ingat-ingat dengan baik urutannya bahwa epistemologi menentukan ontologi, ontologi menentukan epistemologi, epistemologi menentukan metodologi atau menentukan menentukan metode penelitian yang akan kita gunakan. Karena apa? Karena setiap pendekatan itu memiliki seperangkat metode yang dapat kita pelajari. Ya, seperangkat metode yang dapat kita pelajari. Yang penting bagi seorang peneliti kita milih cocoknya yang mana, yang relevan yang mana sih dari sekian pendekatan. Pendekatan tradisional itu biasanya diidentikan dengan pendekatan sistem politik ya. Jadi pendekatan tradisional itu sebagian besar bersifat normatif dan sangat menekankan pada nilai-nilai politik. Ya. Penekanannya pada studi tentang struktur dan institusi politik yang berbeda. Kita ingat David Easton, seorang ilmuwan politik yang mendefinisikan politik itu apa? Sebagai distribusi nilai-nilai secara otoritatif. Itu kan poinnya. Jadi yang dipelajari apa? Ya dia bicara tentang struktur, bicara tentang institusi, bicara tentang nilai, dan ini belakangan oleh para ilmuwan-ilmuwan politik ini dianggap sebagai pendekatan yang bersifat normatif. Ya, karena pendekatan ini percaya bahwa karena ada fakta dan nilai-nilai itu terkait erat, maka dibilang oleh para musuh dari pendekatan tradisional bahwa studi-studi dari atau dalam ilmu politik itu dianggap menjadi tidak ilmiah. Nggak ilmiah, karena setiap ada aksi ya, misalnya ada aksi unjuk rasa, ada demonstrasi, ada gerakan, itu diberlakukan sebagai input. Nah, input kemudian dikonversi, ya, dimasukkan dalam agenda-agenda proses politik. Keluarlah output, output keluar outcome, berlakulah kebijakan-kebijakan pemerintah. Lalu ini ada aksi lagi, itu dianggap feedback. Feedback itu nanti menjadi input lagi, gitu terus. Ya, ini yang dianggap tuduhan dari orang-orang yang tidak sejalan atau tidak bisa menerima asumsi dari pendekatan tradisional, dianggap ya kalau gini nanti hasil kajian ilmuwan-ilmuwan itu menjadi tidak ilmiah, gitu ya. Jadi pendekatan tradisional dituduh sebagai itu karena biasanya pendekatan tradisional, ya karena Anda sudah menyebut pendekatan tradisional, sebenarnya pendekatan tradisional itu adalah untuk studi politik dan sistem politik. Dikritik karena bersifat normatif, ya, gitu terus kan. Jadi pendekatan-pendekatan tradisional seperti itu, input, ya konversi, output, outcome, feedback. Feedback ini dipengaruhi oleh aspek lingkungan, oleh faktor lingkungan, oleh variabel lingkungan, gitu terus. Ada demo lagi, diberlakukan sebagai input lagi, ya. Input dalam konsepsi sistem politik dari David Easton maupun nanti dari model Gabriel Almond dan Sidney Verba juga menggunakan pendekatan sistem seperti itu. Nah, ini ya input itu kan adalah tuntutan. Input itu bisa berupa tuntutan dan bisa berupa dukungan. Ya. Lalu ada perubahan. Ya, ini dianggap feedback gitu ya, udah terus gitu. Ini dianggap sebagai pendekatan yang normatif. Jadi pendekatan tradisional itu dianggap pendekatan yang normatif dan kata orang-orang yang mengkritik pendekatan tradisional, pendekatan ilmu politik yang tradisional ini dianggap tidak akan pernah menjadikan ilmu politik atau kajian-kajian ilmu politik atau hasil-hasil penelitian ilmu politik itu ilmiah. Kritiknya di situ. Lalu muncullah apa?
respon dari pendekatan tradisional apa ya? Pendekatan modern. Salah satu pendekatan modern adalah pendekatan perilaku. Dianggap ilmiah karena mengukur tentang rasionalitas pemilih gitu. Orang datang memilih, ikut dalam pemilu itu ada hitungan-hitungan yang bersifat rasional. Basicnya adalah perhitungan-perhitungan ekonomi dan perhitungan-perhitungan psikologi. Pendekatan perilaku itu dipengaruhi oleh psikologi dan ekonomi, ilmu ekonomi. Jadi dapat uang atau dapat kepuasan, ya. Nah, ilmu politik menerapkan itu. Paham sampai di sini ya? Jadi pendekatan perilaku ini memang berkembang ya, mempengaruhi ilmuwan-ilmuwan politik karena semua di situ fokusnya adalah pada individu, pada kelompok. Ya, dengan pendekatan perilaku kita bisa meneliti pemimpin politik, bisa meneliti tentang partai politik, bisa meneliti tentang pemilih, perilakunya seperti apa, gitu ya, dan sebagainya. Ya, oke, jadi itu ya yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Tapi kalau Anda tadi menjawabnya itu ya nggak apa-apa, itu sekedar pengetahuan yang di sini saya luruskan. Jadi pendekatan perilaku itu tidak seperti pendekatan tradisional ya, karena semuanya harus terukur di sini ya, harus bisa diuji ya, seperti itu. Nah, pendekatan perilaku juga mengalami atau memiliki kelemahan gitu ya. Dia juga dikritik oleh ilmuwan-ilmuwan atau peneliti ilmu politik yang kemudian nama dari pengkritik yang mengkritik pendekatan perilaku itu masuk dalam pendekatan post behavior. Ya. Jadi ada pendekatan tradisional, lalu muncul pendekatan modern. Pendekatan modern itu variannya adalah pendekatan perilaku dan post behavior, pendekatan behavioristik dan pendekatan post behavioristik. Ya seperti itu. Oke, sampai di sini.